Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh Solehah. Alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 kita dapat bertemu kembali meskipun dalam keadaan jarak jauh. Nah, seperti biasa sebelum belajar kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Lalu setelah itu silahkan kalian siapkan LKS tema 1 maksudnya tema 1 masih subtema 4 pembelajaran 6. Jadi sekarang kalian buka halaman 109 ya. Tema 1 ulangi ya, tema 1 halaman 109. Nah, setelah itu silahkan kalian siapkan pensil dan penghapusnya. Jika sudah, silahkan kalian mendengarkan atau melihat video penjelasan dari Ibu. Jika belum, silahkan pause terlebih dahulu, ambil peralatannya, lalu nanti kalau sudah selesai diambil, play kembali. Baik anak-anak, sekarang kita masih tema 1, subtema 4, pembelajaran ke-6 ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Nah, perkembangan vegetatif secara buatan ini yang pertama itu adalah stek. Stek itu apa sih? Stek yaitu metode memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Tujuannya mempercepat tumbuhan dalam perkembangbiakan tumbuhan. Kelebihannya yang pertama, tak terkendala waktu, jadi bisa musim kemarau, bisa musim hujan. Terus yang kedua, bisa memperbanyak secara terus-menerus, jadi cepat memperbanyaknya. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu akarnya lebih lemah. Nah, caranya yang pertama itu adalah pilih induk pohon yang akan di stek. Yang kedua, potong secara miring bagian pangkal ataupun ujungnya dengan panjang kurang lebih 10 cm. Nah, seperti yang ada di gambar ya, nomor 1 tuh yang paling kiri. Terus ada yang ketiga, tancapkan pada tanah yang sudah dicampur pupuk, itu ya gambarnya yang di tengah. Yang keempat, disiram pagi dan sore. Nah, ini nanti gambarnya akan seperti yang di kanan ya. Lalu yang kedua itu ada cara perkembangbiakan vegetatif buatan itu adalah cangkok. Apa sih itu cangkok? Cangkok itu membuat perakaran baru. Gimana caranya? Nanti Ibu jelaskan ya. Nah, tujuannya untuk mendapatkan tanaman baru, bukan bau itu ya, tanaman baru dengan kualitas yang sama persis dengan induknya. Yang kedua, kelebihannya, yang pertama tumbuh lebih cepat dari biasanya. Yang kedua, memiliki sifat yang sama dengan induknya karena tujuannya tadi kan sama. Kekurangannya, yang pertama akarnya itu akan sedikit rapuh dan tidak tahan kering. Kalau stek itu boleh di musim hujan atau kemarau, kalau misalkan cangkok dia tidak tahan pada musim kemarau. Nah, cara mencangkok yang pertama itu pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kayak gambar yang paling kiri ya. Terus kupas dahan kira-kira sepanjang 5-9 cm, itu ada di gambarnya. Lalu bersihkan kulit dan lendirnya. Kalau misalkan sudah dibersihkan, itu ada di gambar yang ketiga. Lalu tutup dengan tanah yang dicampur pupuk kandang. Yang kelima, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Nah, seperti gambar yang keempat itu ya. Nah, yang keenam, siram setiap pagi dan sore. Dan yang ketujuh, tunggu sekitar 1-2 bulan sampai tumbuh akar. Jadi perakaran baru itu ada di situ. Jadi ada pada dahannya. Dibuat oleh kita dengan cara mencangkok. Nah, dibungkusnya itu dengan tanahnya itu lebih bagus dengan sabut kelapa. Kalau misalkan plastik suka susah untuk menyiramnya. Jadi selain dibungkus plastik harus ditusuk-tusuk agar kalau misalkan kita menyiramnya masuk. Kalau pakai plastik, kalau serabut mah nggak usah ditusuk-tusuk. Jadi karena mereka langsung menyerap juga ke tanahnya. Yang kedelapan, setelah akar tumbuh banyak, potong cabang dari induknya yang di bawahnya ya. Lalu yang 9, tanam di tempat yang teduh. Kenapa di tempat yang teduh? Karena dia belum kuat ya terhadap kemarau, terhadap panas. Jadi simpan dulu di tempat yang teduh. Tapi tetap pencahayaannya juga harus ada. Lalu
Yang ketiga itu ada enten atau menyambung atau bisa disebut juga dengan menempel. Apa pengertiannya? Nah, pengertiannya ini penyatuan pucuk dengan batang bawah. Tujuannya menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tumbuhan sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat unggul. Contoh, ibu pengen menanam mangga. Mangganya itu mangga harum manis misalkan. Nah, kalau ibu punya 2 induk nih, yang satu manis banget tapi kecil, yang satu dia besar tapi nggak terlalu manis. Nah, misalkan pengen disatukan, nah itu bisa dengan enten gitu ya. Kelebihannya, satu, mempercepat pertumbuhan pohon. Yang kedua, hasil produksi sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, kekurangannya itu yang pertama harus dalam satu jenis. Jadi kalau misalkan pohon jambu ya dengan jambu lagi, mangga dengan mangga lagi. Yang kedua, perlu uji coba yang banyak. Kenapa seperti itu? Karena belum tentu hasilnya jadi. Kalau misalkan kita mencangkok, mungkin aja bisa langsung jadi. Tapi kalau misalkan enten, banyak, harus banyak. Jadi gak bisa satu kita percobaannya. Karena gitu takut kegagalannya lebih besar dibandingkan dengan stek ataupun mencangkok. Cara mengenten, yang pertama, pilih tanaman yang akan disambung. Jenis tanaman harus sama, muda, dan berdiameter batang antara 1-2 cm. Kenapa nggak besar, Bu? Nggak lebih dari 2 cm. Karena nanti susah untuk mengikatnya. Yang kedua, potong bagian yang akan disambung, belah dengan pisau sedalam 1-2 cm. Kalau ini gambarnya ada yang bawah tuh, yang setelah anak panah itu. Bagian batang bawah. Nah, itu nomor 2 ya, maksud keterangan nomor 2. Terus yang ketiga, cari ranting tanaman yang akan disambungkan dengan diameter hampir sama dengan batang pokok. Iris pada kedua sisinya. Itu ada yang paling atas tuh, bagian pucuk atas. Nah, itu di ujung-ujungnya itu sudah diiris. Lalu yang keempat, sisipkan ranting yang akan disambung ke batang pokok yang telah dibelah. Kemudian ikat dengan tali. Itu ya, ada gambar yang kedua. Nah, yang ketiganya itu diikat dengan tali. Nah, lebih bagus lagi yang kelima, tutup sambungan dengan plastik. Nah, itu adalah cara mengenten. Nah, anandaku tadi kan dijelaskan ya, mencangkok itu seperti apa gitu kan. Dan banyaknya itu mencangkok itu adalah tumbuhan dikotil atau yang mempunyai biji. Seperti itu. Jadi selain berkembang biak dengan generatif, tapi dia juga bisa dengan mencangkok. Seperti itu ya. Nah, setelah tadi Ibu jelaskan tentang stek, cangkok, dan enten, sekarang saatnya kita bahas satu persatu di halaman 109. Kalian lihat aktivitas 1 di sini, lakukan identifikasi tentang cara perkembangbiakan tanaman berikut dengan memberikan tanda checklist pada cara perkembangbiakan yang sesuai. Baik, di sini ada tanaman mawar. Mawar ini cara perkembangbiakannya stek atau cangkok. Cangkok apa stek? Cangkok apa stek? Ayo, stek apa cangkok? Ayo. Ya, mawar ini termasuk cara perkembangbiakannya di stek. Lalu jambu, cangkok, karena ketika kata Ibu tadi sudah jelaskan yang mempunyai biji itu pasti bisa dicangkok. Lalu yang nomor 3, nangka dicangkok. Lavender di stek. Aster juga di stek. Nah, aster ini sebetulnya dia berkembang biak dengan cara bertunas, tapi dia juga bisa dikembangbiakan secara vegetatif buatan dengan cara di stek. Lalu nomor 6, singkong, stek. Jeruk, cangkok. Cocor bebek, pintar, tunas, adventif. Nah, tapi cocor bebek ini juga bisa di stek. Lalu nomor 9, mangga dicangkok. Sirsa dicangkok. Nah, untuk aktivitas 2, silahkan kalian ulangi lagi video sebelumnya. Kalian tuliskan apa sih cara
tahapan mencangkok itu dari 1 sampai 9 tadi ya Ibu jelaskan. Nah, tapi kalian tulisnya dengan bahasa sendiri. Nah, aktivitas 2 ini tidak usah dikumpulkan di Edmodo, hanya sebagai catatan saja. Nah, lalu untuk aktivitas 3, silahkan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Nah, aktivitas 3 ini dikumpulkan melalui Edmodo. Nah, nomor 4, aktivitas 4. Tentang kerjasama dan sikap tolong-menolong. Nah, kalau misalkan mencangkok itu, kan tadi kita udah menyimpan tanaman pada yang sudah dibersihkan batangnya. Tapi kalau misalkan udah gitu ditutup dengan sabut kelapa. Nah, itu tidak bisa sendiri karena ketika itu kita harus memegang tanahnya dan meletakkan sabut kelapanya. Harus berdua, harus melakukan tolong-menolong agar bisa dengan rapi, agar akarnya juga tumbuh dengan sempurna. Nah, di sini ada aktivitas 4, berikan tanda checklist pada jawaban yang sesuai terkait contoh sikap tolong-menolong. Tapi sikap tolong-menolongnya di lingkungan mana? Di rumah, di sekolah, atau masyarakat? Coba nomor 1, membantu adik belajar. Kalau membantu adik belajar berarti biasanya di mana tolong-menolongnya? Ya, di rumah. Nomor 2, membantu tetangga jika ada yang hajatan. Kalau tetangga berarti di mana? Ya, betul, pasti di masyarakat. Nomor 3, membantu menjaga kebersihan kelas. Kalau kelas pasti di sekolah. Nomor 4, menolong nenek menyeberang jalan. Kalau gitu di mana kalau menolong nenek? Di masyarakat. Lanjutkan aktivitas 5. Aktivitas 5 ini petunjuknya, tunjukkan hal-hal yang merupakan manfaat dari tolong-menolong dengan memberikan tanda silang pada jawaban yang sesuai. Nomor 1, manfaatnya itu menciptakan persatuan, benar apa salah? Berarti tanda silangnya di benar. Nomor 2, memunculkan sikap sukuisme. Sukuisme itu sendiri-sendiri. Jadi aku main Sunda, pokoknya harus Sunda aja, nggak bisa bercampur dengan yang orang Betawi, orang Jawa, nggak bisa. Berarti salah ya. Nomor 3, pekerjaan berat menjadi ringan. Benar. Menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Benar. Meningkatkan rasa rendah diri dalam tolong-menolong. Salah. Kalau rendah hati pasti betul, tapi kalau misalnya rendah diri kita nggak pede nih, berarti itu salah. Hemat waktu. Benar. Banyak menerima pujian dan sanjungan. Salah ya. Jadi kita tidak harus mengharapkan mendapatkan banyak pujian dan sanjungan, itu pasti salah. 8, pekerjaan cepat selesai. Benar. Menambah banyak teman. Benar juga. Menjadi tinggi hati karena dikenal orang lain. Tentu salah. Nah, anak-anakku, di pembelajaran 6 ini juga kita masih belajar tentang pembagian. Namun, kalian tahu nggak sih kalau mencari pembagian itu bisa dilihat dengan cara perkalian, dengan cara atau mengubah pembagian menjadi perkalian. Seperti apa? Nah, sekarang Ibu akan jelaskan tentang pembagian ini bisa diubah menjadi perkalian. Silahkan disimak dengan baik ya. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwa pembagian itu dapat diubah menjadi perkalian untuk mencari tahunya. Gimana sih? Nah, coba lihat nih ya contoh pertama. Di sini ada 424 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Maka titik-titik dikali 4 sama dengan 424. Atau 4 dikali titik-titik sama dengan 424. Nah, di sini kita hitung dulu ya. 424 dibagi 4. Nah, 4 bisa nggak dibagi 4? Bisa. Pinter. Berapa hasilnya? 1. 1 kali 4, 4. Dikurangi ya. Oke, 4 kali 4, 0. Berarti kita tidak usah menuliskan. Sekarang tinggal turunkan angka 2. Oke, 2 bisa nggak dibagi 4? Tidak. Baik, berarti kalau tidak, tuliskan 0. Ini khusus ya. Kalau misalkan seperti ini dia khusus. 0 kali 4, 0. Nah, baru turunkan, dikurangi. 2 kurangi 0 hasilnya 2. Baru diturunkan angka
4-nya. Jangan tadi langsung diturunkan 4-nya, karena itu salah. Tapi kalau misalkan di awal, di sininya nih 3, misalkan 3 kan tidak bisa dibagi 4, baru turunkan 2-nya. Kalau ini 4 bisa dibagi 4, hasilnya 1. Maka 1 kali 4 hasilnya 4, dikurangi 4 kali kurangi 4, 0, 2-nya turun. 2 dibagi 4 gak bisa, makanya tulis 0 di atas. 0 kali 4 hasilnya 0, dikurangi hasilnya 2. Nah, 2 ini baru turunkan angka 4, karena 2 nggak bisa dibagi 4. Oke, 24 dibagi 4 hasilnya 6. 6 kali 4 hasilnya 24, maka dikurangi hasilnya 0. Berarti sudah ya. Maka 424 dibagi 4 hasilnya 106. Oke, kita ubah menjadi perkalian. Betul enggak 424 dibagi 4 itu hasilnya 106? Maka dengan cara apa? 106 ini dikalikan dengan 4. Oke, baik. 6 kali 4 hasilnya 24. 0 kali 4 hasilnya 0. Karena ada angka 2, maka 0-nya maka 2-nya simpan di depan angka 4, karena 0 kali 4 hasilnya 0 tambah 2 jadi 2. 1 kali 4, 4. Berarti betul ya, 106 dikali 4 hasilnya 424. Berarti titik-titik di atas kita isikan dengan 106. 106 dikali 4 sama dengan 424. Maka jadikan sifat komutatif yang sudah kita pelajari di subtema 3. Maka atau 4 dikali 106 sama dengan 424. Baik, contoh yang kedua. Di sini ada 660 dibagi 4 dibagi 5. 660 dibagi 5. Coba kita hitung dulu. 660 dibagi 5. Berapa ya? Baik, 6 bagi 5 berapa? Yang mendekati. Oke, pinter. 1 dikali 5. 5. Kurang ya. 6 kurangi 5. 1. 6-nya diturunkan. 16 dibagi 5. Berapa? 3. 3 dikali 5. 15. Kurangi lagi. 16 kurangi 15. Hasilnya 1. 0 yang terakhir angkanya diturunkan. 10 dibagi 5 hasilnya 2. 2 kali 10. 2 kali 5 hasilnya 10, dikurangi 0. Berarti 660 dibagi 5 hasilnya 132. Maka kita coba lagi. 132 dikali 5 hasilnya 2 kali 5 10. Pintar. 3 kali 5 hasilnya 15. 15 tambah 1 16. Oke, satunya tetap simpan situ. 1 kali 5 tambah 1 600. Jadi 132 mana ya? 132 dikali 5 hasilnya 660. Jadikan sifat komutatif atau 5 kali 132 hasilnya 660. Baik, sekarang lanjutkan. Coba kalian lihat aktivitas 6 nomor 1 halaman 112. Di situ ada soal 450 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Maka titik-titik dikali 5 sama dengan 450. Atau 5 kali titik-titik sama dengan 450. Gimana caranya? Tinggal dibagi dulu. 450 dibagi 5. Oke, 4 bagi 5 bisa tidak? Tidak, berarti minjem tambahkan sama yang 5-nya. 45 dibagi 5 berapa? Perkalian 5 yang mendekati 45. Ya, 9. 9 kali 5, 45. Dikurangi. Lah, bukan 45 kurangi 45 pasti 0. Ini 0-nya gimana? Tinggal tambahkan saja 0. Kalau di bawahnya tambah 0, maka di atas pun tambah 0.
langsung dikurangi 450 kurangi 450 hasilnya 0. Maka 450 dibagi 5 90. Kita buktikan bahwa pembagian bisa diubah menjadi perkalian. Hasilnya 90 dikali 5 sama dengan 0 kali 5 0, 9 kali 5 45. Maka di sini 90 dikali 5 sama dengan 450, atau sifat komutatif tadi 5 kali 90, karena di sini ya sama ya 90 sama dengan 450. Mengerti ya? Baik, kalau mengerti silahkan kerjakan nomor 2 sampai nomor 5 aktivitas 6 halaman 112. Nah, itu adalah penjelasan tentang mengubah pembagian menjadi perkalian ya. Ternyata pembagian dan perkalian ini bisa berkesinambungan. Nah, kalau misalkan kalian belum mengerti atau belum paham, silahkan jangan sungkan untuk bertanya kepada wali kelasnya masing-masing. Nah, kalau gitu tugas hari ini ada 2 nih. Yang pertama aktivitas 3 halaman 110, yang kedua aktivitas 6 halaman 112 nomor 2 sampai nomor 5. Ya, dikerjakan secara mandiri. Kalau misalkan belum bisa silakan nanya orang tua tapi tidak dikerjakan oleh orang tua. Lalu kalau misalkan pengen nanyanya sama ibu guru, boleh silahkan WhatsApp pribadi saja kepada ibu ya. Sekian pembahasan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.